Pace bene, masih di mea culpa. Tuhan, jangan kau jauhkan bantuanmu daripadaku, tetapi segeralah tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di depan bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah sabda Tuhan. Ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus digarisbawahi. Apakah yang harus kita buat? Pertanyaan ini bisa saja muncul juga di tengah-tengah kita. Ketika berhadapan pada pilihan-pilihan yang tidak selalu gampang ya. Tidak selalu gampang mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi apa yang kita putuskan, yang kita lakukan itu kiranya juga kita bayangkan tentu keinginan Allah yang kita ikuti, kita coba ikuti. Tetapi di satu sisi kita juga tidak ingin merasa merugi gitu ya. Kehilangan sesuatu yang menurut kita baik untuk kita. Nah, dalam situasi kita berada pada pilihan-pilihan sulit, berdoa adalah sebuah opsi. Sebuah opsi yang bahkan sebuah kewajiban boleh kita katakan tanpa bermaksud meniadakan kebebasan kita. Untuk meminta bantuan dari Allah agar kita sanggup memilih yang baik dan benar seperti yang Allah inginkan. Nah, ini konsep umum ya. Kadang kita tidak selalu memiliki waktu atau bahkan memiliki teman untuk selalu menanyakan setiap kasus yang kita hadapi. Apa yang harus kuputuskan? Apakah yang harus kita perbuat? Gitu. Menarik antifon pembuka tadi, jangan kau jauhkan bantuanmu daripadaku, Tuhan. Segera tolonglah aku.
Semoga kita juga dalam situasi-situasi sulit ketika harus memutuskan sesuatu yang rumit, kita meminta bantuan dari Allah. Pernah seorang yang eh, mengajar saya berkata, jangan mengambil keputusan ketika sedang gundah gulana. Ambil situasi tenang, bertanya dalam doa juga kepada orang lain yang bisa membantu. Semoga kita juga memiliki ketenangan, memiliki eh, ketenangan untuk eh, bertanya dalam doa kita kepada Allah dan kepada sesama manakala kita menghadapi kesulitan untuk memilih, melakukan yang baik yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ciao.